Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Prasetyawan. Nah, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Apakah di sekolah adik-adik sudah melaksanakan tatap muka secara terbatas atau masih belajar dari rumah? Ya, tentunya sama saja ya. Mau itu belajar tatap muka terbatas, mau itu belajar dari rumah, sama aja tergantung niat dari adik-adik semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan materi tentang P3K. Tentunya materi ini pada kelas 9 semester 2. Nah, di sini saya akan memperbanyak materi-materi PJOK untuk kelas 9. Karena sebentar lagi kelas 9 akan melaksanakan ujian sekolah. Nah, jadi ini untuk bahan belajar untuk persiapan ujian sekolah. Nah, saya juga nanti akan membuatkan soal-soal latihan untuk persiapan melaksanakan ujian sekolah. Semoga bisa membantu. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian dapat memahami macam-macam cedera, dapat memahami macam-macam alat pertolongan, dan dapat memahami penanganan tindakan pertolongan pertama. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pengertian P3K. P3K adalah upaya memberikan pertolongan dan perawatan sementara secara cepat dan tepat terhadap korban kecelakaan sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Pertolongan sebaiknya diberikan secara cepat dan tepat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kejadian tersebut. Nah, jadi adik-adik dapat memberikan pertolongan pertama sebelum orang yang mengalami cedera itu dibawa ke tempat, misalnya puskesmas terdekat atau rumah sakit. Jadi adik-adik bisa membantu untuk meringankan orang tersebut. Nah, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dilakukan secara benar akan mengurangi risiko cacat, bahkan dapat membantu menyelamatkan korban dari risiko kematian. Nah, ini jadi dalam memberikan pertolongan pertama itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana caranya dan apa-apa saja alat yang diperlukan. Nah, kita lihat dulu macam-macam cedera. Salah satu contoh cedera dalam berolahraga yaitu terjatuh di lapangan yang mengakibatkan luka robek akibat keluarnya darah pada kulit karena gesekan antara kulit dengan lantai atau lapangan. Nah, ini sering terjadi ya. Misalnya ada teman kalian sedang bermain bulu tangkis atau bermain sepak bola. Kemudian teman kalian tersebut terjatuh dan akhirnya terjadi luka yang misalnya lumayan parah. Nah, tentunya kalianlah yang memberikan pertolongan tersebut sebelum dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Nah, macam-macamnya, yang pertama ada cedera ringan. Nah, ini kita lihat dulu. Cedera ringan mengakibatkan penderita tidak mengalami keluhan atau rasa sakit yang serius. Contohnya luka lecet, memar, dan kesleo yang ringan. Ya, pasti ini sering terjadi. Kemudian cedera sedang. Nah, cedera sedang merupakan cedera yang tingkat kerusakan jaringan ototnya lebih berpengaruh pada performa atlet. Contohnya melebarnya otot dan robeknya ligamen. Nah, jadi itu termasuk cedera sedang jika ada yang terjadi seperti pada gambar ini. Kemudian cedera berat. Nah, cedera berat mengakibatkan kerobekan hampir seluruh pada bagian otot, ligamen, dan fraktur pada tulang yang pemulihannya memerlukan istirahat total.
pengobatan intensif, bahkan tindakan operasi. Kita lihat lagi macam-macam cedera yang mengenai bagian tubuh. Yang pertama, luka pada kulit. Luka pada kulit seringkali terjadi pada saat terjatuh dalam berolahraga di lapangan. Luka lecet yang terjadi disebabkan karena kulit bergesekan dengan permukaan yang kasar. Kedua, kram. Kram adalah otot yang meregang atau kontraksi yang berlebihan akibat kelelahan otot. Gejala kram tampak pada tertariknya otot sehingga otot berkontraksi dan menimbulkan nyeri. Nah, biasanya kram terjadi pada atlet-atlet yang lari atau pemain bola. Nah, itu sering terjadi. Nah, tentunya bagaimana cara memberikan pertolongannya? Ya, itu bisa ditarik atau diluruskan semua otot kaki atau yang terjadi kram tersebut, supaya ototnya bisa lurus kembali. Yang ketiga adalah kesleo atau cedera otot. Kesleo adalah berubah atau bergesernya otot dari ligamen pada persendian. Kesleo disebabkan oleh pemanasan yang kurang maksimal sebelum melaksanakan olahraga dan pemakaian alat olahraga yang salah. Nah, inilah pentingnya kalian melakukan pemanasan sebelum melaksanakan olahraga. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi kesleo atau cedera otot, yaitu bisa terjadi pada otot kalian yang bergeser dari ligamen pada persendian. Ini harus dihindari ya. Nah, bagaimana menghindarinya? Yaitu melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah patah tulang. Patah tulang dibagi menjadi dua macam, yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang tertutup dan terkilir sering terjadi secara bersamaan. Nah, ini ya yang paling ditakuti oleh banyak atlet ataupun kita yang sedang berolahraga. Nah, jadi ini harus dihindari supaya tidak terjadi patah tulang dan terkilir tadi. Yang kelima, luka karena terbakar. Luka karena terbakar dapat terjadi karena terkena api, minyak panas, air panas, tersengat benda panas, dan terkena terik matahari. Ciri-cirinya yaitu kulit terasa perih dan panas. Nah, ini akan kita lihat macam-macam alat pertolongan pertama. Apa saja? Yang pertama adalah kapas. Nah, ini gambar kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka yang digunakan setelah dibasahi air yang bersih dan dengan alkohol. Kapas juga digunakan untuk mengoleskan obat antiseptik pada luka. Nah, jadi di sekolah kalian tentunya sudah disiapkan yaitu kapas atau alat P3K. Nah, itu alat bisa kalian gunakan untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang terjadi cedera di sekolah kalian. Kemudian perban atau kasa. Perban atau kasa menggunakan bahan yang tipis dan steril yang digunakan untuk membalut luka agar terhindar dari infeksi. Kemudian plaster. Plaster merupakan perekat yang digunakan untuk melekatkan perban atau kasa yang ditutupkan pada luka. Pada luka ringan dapat menggunakan plaster yang mengandung obat antiseptik. Nah, plaster ini juga banyak dijual di toko atau di pasar, di toko obat, di apotek ya. Bahkan di warung-warung terdekat yang dekat dengan sekolah juga ada. Kemudian gunting. Nah, gunting digunakan untuk memotong kasa, plaster, dan perlengkapan yang lain saat penanganan luka. Jadi ini pasti kalian semua sudah paham lah apa fungsinya. Kemudian tandu atau drag bar. Nah, jadi tandu digunakan untuk membawa korban yang tidak bisa jalan, misalnya kesleo, memar ya, patah tulang, luka terlalu parah ya. Tandu juga jika di sekolah tidak ada, kalian bisa gunakan tandu pramuka ya. Pasti ada ekskul pramuka dan kalian sudah mahir pastinya, apalagi kelas 9 ya.
Nah, berikutnya tindakan pertolongan pertama apa saja? Yang pertama adalah pastikan posisi penolong aman. Ya, artinya penolong itu adalah kalian. Nah, kalian harus aman dulu supaya bisa memberikan pertolongan terhadap teman kalian. Ya, jadi jangan sampai kalian juga kondisinya terancam ya. Dalam artian misalnya kalian juga kurang aman, misal kalian dalam kondisi sakit ataupun cedera juga ya. Jadi usahakan bagi yang penolong ini adalah yang benar-benar aman. Yang kedua adalah jangan panik. Nah, kalau kalian panik, bagaimana mau memberikan pertolongan ya? Jadi kondisikan kalian itu tetap tenang supaya dapat memberikan pertolongan yang maksimal tentunya. Kemudian yang ketiga adalah hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Nah, misalnya begini, ketika kalian membawa si korban dengan tandu, nah usahakan tandunya harus betul-betul bagus ya, dan yang kondisi aman lah tadi ya, supaya apa? Tidak terjadi misalnya kayunya patah atau talinya putus ya, sehingga korban bisa terjatuh ya. Kemudian perhatikan lokasi ya, misalnya di lapangan bola, kemudian kalian harus melompat, misalnya melompati parit atau apa ya. Jadi usahakan cari jalan yang datar supaya si korban tidak terjadi kecelakaan berikutnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Jadi ingat, ini adalah prinsip dari P3K, jadi kita harus bertanggung jawab jika kita sudah memberikan pertolongan, dan disiplin juga. Yang salah satunya adalah tidak memindahkan korban secara terburu-buru. Jadi kalau kita terburu-buru, malah si korban itu bisa jatuh, bisa terjadi kecelakaan berikutnya. Jadi kembali lagi pada poin 1, 2, dan 3, intinya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah segera bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, ini sebenarnya bukan pilihan utama, tapi kalian bisa membawa ke puskesmas atau pustu terdekat, karena di setiap daerah itu, misalnya ini sekolah yang berada di pedalaman, itu pasti ada puskesmas pembantu. Tidak mungkin kalian membawanya langsung ke rumah sakit terdekat, meskipun ada rumah sakit terdekat ya. Kalau di kota ya bisa, tapi ini kalian bisa bawa ke pustu atau puskesmas pembantu terdekat. Oke, mungkin hanya itu untuk materi P3K pada kelas 9 ini. Semoga ini dapat menambah referensi belajar kalian, dan kalian juga bisa memahami. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang materi Penjaskes. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena di video lainnya akan terdapat materi-materi lainnya tentang PJOK, terutama pada tingkat SMP. Dan saya juga nanti akan membuatkan konten tentang latihan soal-soal supaya kalian bisa belajar mandiri di rumah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.